Pada part sebelumnya, Eng melesat ke hutan, berniat mengincar demon berinti 4. Lalu, saat sudah masuk ke dalam hutan, Eng berhenti, bergumam berkata, setelah semuanya terpisah satu sama lainnya. Kebanyakan anggota Vanguard masih mencari jejak dari anggotanya. Kelihatannya, anggota Vanguard tidak tertarik untuk menemukan demon 4 sirip. Bahkan jika mereka tahu bahwa memburu demon 4 sirip artinya mereka menang, para prajurit muda ini masih takut mati. Sedangkan di suatu tempat, seseorang menonton pertandingan dengan layar yang besar. Itu adalah Dylan. Melihat Eng, Dylan berkata kepada wanita di sebelahnya, carikan aku informasi tentang prajurit yang berpartisipasi. Mendengar itu, wanita itu langsung mencarinya, lalu bertanya, bolehkah aku tahu prajurit seperti apa yang membuat Anda tertarik? Mendengar itu, sembari melihat Eng di layar, Dylan berkata, yang itu, yang memiliki seikat rambut putih di depannya. Orang yang membuang-buang waktunya untuk berjalan-jalan. Mendengar itu, wanita itu langsung mencari di tabletnya dan langsung menemukan. Setelah menemukan data Eng, wanita itu berkata, dia adalah prajurit dari kota Pikudia, warrior inti 3. Mendengar itu, Dylan berkata, dari yang kuingat, anggota Vanguard memperbolehkan inti 3 warrior untuk berpartisipasi, tapi jumlah core warrior yang sebenarnya bersedia mengikuti kompetisi ini sangat sedikit karena kompetisi ini tidak banyak memberi benefit terlepas dari mereka harus berusaha lebih keras. Dia berada di level yang lebih tinggi daripada partisipan lain. Melihat Eng yang masih santai, dia melanjutkan gumamannya berkata, itulah alasannya mengapa dia bersikap arogan. Lalu, setelah bergumam, Dylan bertanya siapa namanya. Dan wanita di sebelahnya terbata-bata berkata, namanya adalah Eng. Mendengar itu, membuat Dylan refleks mencengkram pegangan kursi yang didudukinya. Mengeluarkan aura terlihat sangat marah bertanya, apa yang barusan kau katakan? Menyadari Dylan marah, wanita itu menunjukkan profil Eng di tablet. Berkata, aku hanya membacanya berdasarkan informasi ini. Coba lihat sendiri. Melihat itu, Dylan bergumam berkata, Eng dari Pikudia. Lalu dia menghela nafas dan berkata, itu adalah nama yang pantas untuk menerima kematian. Sedangkan para penonton masih bersorak-sorai menyemangati anggota Vanguard, berkata kelihatannya mereka sudah menemukan demonnya. Di tempat anggota Vanguard, mereka masih berlarian mencari mangsa. Itu disiarkan di layar yang besar dan seorang penyiar berkata, para Vanguard telah menemukan demon dan sedang menggunakan metode unik masing-masing untuk melacak lokasinya. Ini adalah lokasi dari Finless Demon, demon tanpa sirip. Dengan demikian, para Vanguard sudah bergerak ke lokasi selanjutnya. Sedangkan Eng masih bersantai, merenggangkan otot-ototnya dan berkata, melacak lokasi mereka dan menentukan rute terbaik untuk tim. Itu adalah tugas Vanguard yang harus diselesaikan. Eng tersenyum dan melanjutkan, bertarung dan bergegas melewati hutan. Sungguh kenangan nostalgia. Sedangkan di ruang tunggu Pikudia, anggota Pikudia terlihat kesal melihat Eng yang masih santai. Mereka berkata, dia hanya berkeliling tidak jelas. Dan orang lain berkata, orang ini, apakah dia bisa diandalkan? Seseorang bahkan memanggil instruktur Paris
memintanya untuk melihat Eng. Tapi Paris tidak peduli. Bersantai dengan cerutunya dia berkata, "Aku lihat apa yang sedang dia lakukan." Dia juga mengingat waktu sebelumnya. Eng menemuinya, memanggilnya dan berkata, "Jika kau percaya padaku, aku tidak akan mengambil jalan yang sama dengan anggota Vanguard yang lain. Tapi aku bisa menjamin bahwa kota Pikudia pasti akan menang." Setelah mengatakan itu, Eng bertanya bagaimana pendapatnya, dan setelah mengingat itu, Paris bergumam berkata, "Untuk memastikan kemenangan." Sorot matanya saat itu penuh dengan kepercayaan diri. Dia tidak terlihat sedang bercanda, dan sebelum itu, kekuatan yang dia tunjukkan di tempat latihan. Paris terlihat kesal dan melanjutkan gumamannya berkata, "Dasar bajingan, lama-lama kamu semakin kurang ajar. Beraninya kau memanggilku dengan namaku langsung." Tapi tiba-tiba dia tersenyum dan berkata, "Tapi itu membuatku lebih tertarik padamu." Di area pertandingan, layar menunjukkan para anggota Vanguard yang masih berlalu lalang, mencari mangsa mereka masing-masing, dan suara pembawa acara berkata, "Semua Vanguard sedang mencari." Salah satu orang sedang dikejar oleh 3 demon. Dia berteriak berkata, "Itu adalah demon satu sirip, tapi mereka ada 3." Dia berlari sekuat tenaga, sembari masih berteriak berkata, "Menjauhlah dari daerah ini, atau kesempatan kita mendapat poin akan menurun." Di tempat lain, ada juga yang dikejutkan oleh demon berinti 2 dengan kor merah. Bahkan ada yang lari dari demon berinti 3. Melihat semua orang lari dari demon berinti 3, Eng malah berjalan santai ke arah demon itu. Melihat Eng yang berjalan santai, salah satu anggota Vanguard berteriak, memperingati Eng bahwa ada demon berinti 3. "Jangan pergi ke sana jika kau tidak ingin mati sia-sia." Tapi mendengar itu, Eng masih santai. Bertanya, "Demon berinti 3." Lalu bergumam berkata, "Kebetulan, semua ini mengarah ke jalan yang harus kuambil." Tepat di depan Eng, banyak anggota Vanguard yang mati tertusuk oleh akar kayu. Dan satu demon berinti 3 dengan elemen kayu kor biru muncul di depan Eng sembari mencengkram kepala anggota Vanguard. Melihat itu, para penonton berteriak berkata, "Lihat, demon 3 sirip." Banyak yang berteriak meminta anggota Vanguard untuk lari. Melihat ada orang di depannya, iblis itu terlihat gemetar marah, berkata, "Kau manusia bajingan." Dia mengeluarkan banyak akar kayu dan melanjutkan kalimatnya berkata, "Menjebak kami di sini untuk waktu yang sangat lama." Dia mengarahkan serangannya ke arah Eng dan terus berteriak, "Manusia, kau pantas untuk mati." Sedangkan melihat serangan ke arahnya, Eng masih santai, bergumam berkata, "Karena mereka terjebak di sini." Dia menghindari serangan demon itu dan melanjutkan, "Itulah sebabnya kenapa semua demon di sini lebih brutal dan kejam daripada demon yang biasa ditemui di luar." Melihat Eng yang menghindar, demon itu mengencangkan pijakannya, lalu melesat ke arah Eng sembari berteriak berkata, "Jangan harap kau bisa kabur." Sedangkan Eng masih santai, mendarat di pohon dan bergumam berkata, "Sangat merepotkan bagiku karena dilihat oleh begitu banyak orang. Jadi, aku harus menyelesaikan ini secepat mungkin."
Eng melesat sangat cepat setelah menggumamkan itu. Melihat Eng yang melesat padanya, demon itu mencoba menyerang wajah Eng, tapi serangannya dapat dihindari dengan mudah oleh Eng. Dalam waktu 0,25 detik, Eng merunduk di bawah demon itu dan menemukan core-nya, membuat iblis itu sangat terkejut, dan dalam waktu 0,75 detik Eng mengeluarkan senjatanya dan menusuk inti iblis itu, lalu bergumam berkata, "Demon 4 sirip masih menungguku. Maafkan aku, tapi aku tidak punya waktu untuk bermain-main denganmu." Efek dari serangan Eng menyebar luas ke area sekitar. Hanya dalam waktu 1 detik, Eng dapat mengalahkan demon berinti 3. Melihat itu, para penonton dibuat terkejut, bertanya, apakah prajurit itu telah membunuh demon 3 sirip dengan 1 serangan? Dan penonton lain berkata, seorang anggota Vanguard berhasil membunuh demon itu seorang diri. Gold Element Broadsword. Eng melapisi senjata dengan elemen emas. Itu membuat ketajaman senjata Eng meningkat. Dia menusuk demon itu, mengeluarkan inti dari dadanya, menembus lewat punggungnya. Menonton itu, Dylan terdiam, lalu bergumam berkata, yang baru saja terjadi adalah sebuah fluktuasi gold element. Sedangkan Eng tersenyum, menggenggam inti demon 3 sirip, lalu berkata, bagus, aku mendapatkan core-nya. Lalu dia menghela nafas dan langsung melesat sembari bergumam berkata, demon 4 sirip itu seharusnya tidak jauh dari sini jika keseluruhan rencanaku tidak ada perubahan. Dia melirik ke salah satu tempat penonton VIP dan bergumam berkata, untuk membiarkan mereka memiliki patung bergengsi dan menyaksikan turnamen yang menarik sembari bersenang-senang, maka aku harus menemukan demon 4 sirip yang terletak di puncak tertinggi dan berada di dekat penonton. Melihat Eng yang terus berlari, Dylan berkata, Eng, kelihatannya targetmu adalah demon 4 sirip itu. Di tengah area hutan pemburuan demon, ledakan dahsyat tiba-tiba terjadi. Itu adalah Eng yang menghitung korbannya. Sekarang adalah demon yang kelima. Melihat mayat demon di depannya, Eng bergumam berkata, serangan dari para demon ini jadi semakin kuat seiring aku memasuki area lebih dalam. Aneh sekali, aku ingin menyelidikinya lebih jauh. Dia menghela nafas dan melanjutkan, tapi aku tidak bisa membiarkan mereka ketika mereka selalu mencoba menyerangku. Pantas saja tempat anggota Vanguard selalu kosong untuk prajurit tingkat rendah. Pada dasarnya hal ini akan menjadi hukuman mati. Tapi sebagai anggota Vanguard, aku sudah membantu mereka membunuh 5 demon 2 sirip, dan sekarang mereka harusnya bisa melihat kalau poin tim mereka naik cukup banyak. Aku harap hal ini tidak membuat mereka terkejut berlebihan. Sementara itu, di ruang tunggu Pikudia, Paris dan rekan-rekannya sangat terkejut dengan apa yang terjadi. Sedangkan di arena, melihat siluet seseorang, Eng bergumam berkata, demon 4 sirip itu harusnya berada di puncak gunung yang memiliki tingkat pandang tertinggi. Dan orang yang duduk di depan tempat itu adalah Six Talent baru, Dylan Van. Sedangkan sembari melihat Eng, Dylan Van tersenyum dan berkata, dia sangat ambisius. Apakah target timmu adalah demon 4 sirip itu? Apakah itu keputusan yang dibuat oleh timmu?
Atau itu keputusanmu sendiri yang kau buat seenaknya? Dia melihat ke arah Eng dan bertanya, Eng. Lalu saat Eng sedang berjalan ke arah dalam hutan, suara dari pengeras suara berkata, anggota Vanguard dari Pikudia saat ini sedang berjalan menuju Demon 4 Sirip. Aneh sekali, bagaimana dia bisa menemukan lokasi Demon 4 Sirip. Sedangkan di ruang tunggu, Paris melihat Eng dari siaran layar. Melihat itu, rekannya berkata, orang itu, apakah dia ingin membuat jalan agar membunuh Demon 4 Sirip itu? Dan satu orang lagi berkata, dengan kekuatan tim kita saat ini, tidak mungkin kita bisa membunuh Demon 4 Sirip. Apakah ini keputusanmu, Instruktur Paris? Dia bertanya kepada Instruktur Paris. Dan mendengar itu, Paris berkata, tidak, aku juga tidak tahu apa yang sedang dilakukan oleh berandal itu. Lalu dia bergumam berkata, Eng, dasar bajingan, berhentilah membuat masalah untukku. Tidak mungkin tim kita saat ini bisa membunuh Demon 4 Sirip itu. Eng menemukan lokasi Demon 4 Sirip, lalu melirik ke kanan dan ke kiri. Melihat itu, pembawa acara berkata, anggota Vanguard dari Pikudia sepertinya sedang meneliti area sekitarnya dan membuat rencana. Aku percaya kalau dia akan pergi setelah ini, selama dia bisa kembali ke markas tim dengan selamat. Timnya akan menjadi tim yang pertama untuk pergi. Tapi tiba-tiba, garis larangan mendekat di sekitar kontainer yang mengurung Demon 4 Sirip itu terputus, membuat pembawa acara terkejut bertanya-tanya. Tidak hanya pembawa acara, bahkan seluruh penonton dibuat terkejut. Eng mencoba membuka kontainer yang mengurung Demon 4 Sirip, dan karena hal itu, sebuah notifikasi muncul berkata, Anda telah membuka segelnya, dan aura iblis keluar dari kontainer itu. Melihat hal itu, Eng berkata, Demon 4 Sirip, keluarlah. Melihat hal itu, Dylan terlihat sangat excited. Mengeluarkan auranya, dia berkata, aku tahu, menarik sekali. Dia sangat menarik. Jadi, kau tidak berencana membunuh Demon 4 Sirip itu bersama temanmu, tapi kau ingin membunuhnya sendirian. Apakah kau ingin menantang kompetisi ini dengan gelar hanya anggota Vanguard? Melihat hal itu, pembawa acara berteriak berkata, aku tidak percaya. Anggota Vanguard dari Pikudia. Dia membuka segelnya. Apakah dia berniat membunuh Demon 4 Sirip itu sendirian? Ini adalah situasi yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Para penonton terlihat sangat bersemangat berteriak, meneriakkan nama kota Pikudia. Mendengar hal itu, Paris dibuat terpelongo dengan apa yang terjadi. Tidak hanya dia, bahkan anggota timnya juga berteriak bertanya kepada instruktur Paris, apakah Eng adalah orang gila? Ada juga yang berkata bahwa Eng bisa mati. Sedangkan sembari menghisap cerutunya, Paris mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Dia bergumam berkata, bahkan jika memiliki kemampuan misterius itu untuk mengontrol demon, tidak mudah untuk mengalahkan Demon 4 Sirip. Bahkan ketika melawan Demon 4 Sirip, aku harus menggunakan seluruh kekuatanku untuk bisa mengalahkan Demon 4 Sirip sendirian. Eng, apa yang kau lakukan? Beralih ke tempat Eng, kontainer yang mengurung Demon 4 Sirip hancur meledak dan Demon 4 Sirip berinti biru. Elemen air muncul dari atasnya. Iblis itu menghela nafas.
berkata. Akhirnya segelnya terbuka. Dia melihat ke arah Eng dan bertanya, apakah hanya ada satu prajurit? Iblis itu melesat maju sembari berkata, aku akan memulai denganmu. Exploding Riptide Drill. Dia memutar, melesat cepat ke arah Eng. Melihat itu, Eng menyiapkan pedang besarnya, lalu membuat tameng dengan tanah. Melihat hal itu, pembawa acara berkata, dia menggunakan broadsword untuk memblokir serangan demon itu menggunakan dinding tanah. Tapi hal itu tidak berpengaruh terhadap kecepatan serangan demon itu. Benar saja, tameng yang dibuat Eng hancur seketika. Setelah terkena serangan demon itu, melihat apa yang terjadi, pembawa acara berkata, mengatasi dinding tanah itu semudah merobek kertas. Prajurit kita berada dalam bahaya. Saat sudah mendekati Eng, demon itu berkata, prajurit manusia, kau berani untuk menantangku sendirian. Dengan skill payah seperti dinding tanah itu, mati saja dan jadilah korban pertamaku. Iblis itu mengarahkan serangan tangannya ke arah Eng, tapi tanah di samping Eng terlihat retak dan muncul demon-demon menghalangi demon empat sirip. Membuat demon empat sirip terkejut bertanya-tanya apa yang terjadi. Melihat demon itu terkejut, Eng mengeluarkan aura ungunya berkata, kata siapa, aku sendirian. Hal itu sontak membuat Dylan terkejut. Bergumam berkata, itu adalah demon dua sirip. Demon dua sirip yang dikalahkannya sebelumnya. Demon dua sirip itu memegang tangan demon empat sirip. Dan dua demon mencoba menyerang demon empat sirip itu dari atas dengan elemen api dan kayu, membuat iblis empat sirip itu menghindar dengan cepat. Dan setelah menghindari serangan itu, iblis itu bertanya, ada bau kematian pada mereka. Apa yang terjadi? Apakah kau dapat mengontrol mayat? Merespon itu, Eng berkata, apa? Bukankah ini adalah skill yang seharusnya hanya dimiliki oleh demon sepertimu? Tapi aku tidak punya waktu dan tidak sedang dalam mood yang baik untuk menjelaskan kepadamu. Melihat hal itu, Paris bergumam mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Bergumam berkata, sudah muncul kemampuan unik miliknya, mengontrol. Tidak hanya Paris, pembawa acara yang melihat apa yang terjadi berkata, apa yang sedang kulihat, apa yang sudah dilakukan anggota Vanguard itu. Ketiga demon itu membantunya dalam pertarungan. Bukankah ketiga demon itu adalah demon yang dia bunuh sebelumnya? Para penonton juga dibuat bertanya-tanya, kenapa seorang warrior punya kekuatan seperti itu, mengontrol mayat demon dan membuat mayat itu bertarung bersamanya. Sungguh hal yang gila. Di tempat Eng berada, Eng memerintahkan 3 mayat demon untuk menyerang demon empat sirip. Melihat hal itu, demon empat sirip itu berkata, apakah kau kira dengan beberapa mayat dua sirip kau bisa mengalahkanku? Dia menyiapkan beberapa serangan dari elemen air dan berteriak berkata, rasakan ini, high speed water gun milikku. Tapi sebelum dia melemparkan serangannya, seseorang muncul di atasnya, membunuh demon itu dengan sekali pijakan. Itu adalah Dylan. Melihat apa yang terjadi, Eng terkejut dan bergumam berkata, dia menghancurkan demon empat sirip sendirian hanya dengan dampak jatuhnya. Dylan mendarat di atas iblis itu, lalu berkata, maafkan aku, tapi aku benar-benar penasaran dengan kemampuan dan kekuatanmu. Jadi, dia mengarahkan aura membunuhnya ke arah Eng dan melanjutkan, jadi aku ingin bertarung melawanmu.